Hai all, selamat pagi dan hari ini tanggal 26 Juli 2024 ya. Dan pagi ini saya agak sedikit sedih, shock juga karena tadi pagi saya dikirimin sama salah satu klien saya ya tentang satu insiden yang terjadi di negara tetangga yaitu di Singapura, tentang bagaimana seekor corgi itu meninggal di tempat grooming. Dan itu membuat saya cukup sedih, cukup was-was juga. Dan mungkin kalau belum tahu bisa lihat screenshot ini gitu ya. Dan ini ceritanya begini teman-teman. Ceritanya ada satu ibu ya, satu cewek gitu ya. Dia punya dua anjing, namanya tuh Hades sama Fendi. Nah, Hades dan Fendi ini mereka dibawa grooming ke satu tempat yang katanya cukup terkenal ya di sana. Dan singkat cerita ya, di sana groomernya kalau nggak salah ada 3 orang dan satu ruangan itu penuh dengan meja grooming dan juga beberapa kandang gitu ya. Dan singkat cerita, ketika jam makan siang, semua anjing itu ada yang ditinggal di atas meja grooming gitu ya, ada yang ditaruh di bawah, ada yang di leash. Tapi singkat cerita mereka ditinggalin begitu aja. Jadi anjing-anjing yang ditinggal di atas meja grooming, dia itu diikat pakai ini. Nah, ini namanya grooming loop ya. Ini adalah grooming loop. Tujuannya memang untuk membuat anjing itu stay di atas meja, karena untuk prevent ada kecelakaan kalau misalnya dia lompat dari meja, bisa patah tulang dan lain sebagainya ya. Tapi sayangnya hari itu adalah satu anjing ini, si corgi ini namanya si Fendi. Si Fendi itu dia jatuh dari meja groomingnya ini. Jatuh dari meja grooming dan dia masih terikat sama grooming loop ini, dan ujung-ujungnya dia kayak digantung. Jadi dia dicekek gitu sama grooming loop ini, dan dia bergantung aja di lehernya sampai akhirnya dia mati gitu ya. Itu sad banget, sad banget. Saya benar-benar setiap kali saya baca cerita tentang anjing meninggal di tempat grooming itu hati saya sakit gitu, karena pertama profesi saya juga seorang groomer, dan kedua gimana ya, itu kalau saya jadi groomernya sih, oh my god, itu hidup saya sih kayaknya hancur banget ya, karena itu saya membunuh anak orang lain gitu. Karena let's get real gitu ya, walaupun memang anjing itu bukannya anak sesungguhnya dari manusia, cuman a lot of people zaman sekarang itu mereka menganggap anjing-anjing itu adalah anaknya mereka. So kalau saya do something bad ke anjing, artinya saya melakukan sebuah kejahatan terhadap anaknya orang gitu loh. Saya pribadi punya anak manusia dan anak anjing gitu ya. Jadi saya punya fur babies dan juga human babies. Itu saya sebagai orang tua itu sakit banget, nyes banget gitu rasanya ya, kalau sampai anjing saya begitu, atau orang ada melakukan sesuatu yang nggak enak sama anak saya gitu kan ya. Dan ini hal yang very very unfortunate banget, dan saya berharap sih nggak akan ada kejadian seperti itu ya terulang, mau di luar negeri, mau di sini, terutama di sini sih gitu ya. Dan ketika saya lihat video dan juga foto-foto dari kejadian di Singapura itu ya, saya notice ada beberapa hal yang sebenarnya itu menurut saya itu kurang tepat dilakukan sama groomer Singapura itu. Pertama, of course, kalau kita mau istirahat, kalau saya juga pribadi kan saya tinggal di rumah sendiri gitu ya, dan tempat grooming saya, studio saya di rumah. Kalau saya misalnya mau minum, atau mungkin saya mau ke toilet, atau saya mungkin mau istirahat makan sebentar gitu sambil nunggu anak-anak dijemput, saya pribadi lebih pilih anak saya taruh anjing-anjing itu di lantai ini, kayak ada Mocha nih sekarang ya, kayak begini. Saya lebih pilih seperti ini gitu, karena jauh lebih aman di bawah, dan saya pastiin kalau pintu keluar ya nggak bakal bisa dibuka sama mereka gitu kan. Jadi ya mereka lebih aman di bawah gitu. Tapi kalau saya harus meninggalkan anak-anak di atas meja nih kayak Tiny nih sekarang, saya akan cuman sangat sebentar gitu loh, nggak nyampe 5 menit, nggak nyampe 2 menit bahkan, masuk cuma minum keluar lagi gitu kan. Dan saya pastiin selama saya ada di selama masih ada
anak-anak gitu ya di studio, saya akan temenin sebisa mungkin gitu kan. Kalau memang mereka harus nunggu agak lama, saya prefer taruh mereka di bawah gitu, di lantai ya. Dan juga ada satu mistake gitu yang saya lihat dari cara si groomer itu memakaikan ini grooming loop ini ya. Dan saya mau kasih lihat teknik yang diajarkan ke saya waktu saya sekolah, dan saya percaya ini adalah teknik yang lebih bagus dan lebih lebih efektif lah ya. Saya kasih lihat sekarang. Oke, nah saya mau sedikit mengomentari apa yang terjadi sama corgi yang unfortunately meninggal di Singapura itu ya. Dan saya mau komen specifically soal bagaimana si groomernya itu memakaikan alat ini. Nah, ini namanya adalah grooming loop ya. Grooming loop ini fungsinya adalah untuk menjaga supaya anjing itu stay di atas meja grooming. Dan kenapa kita harus membuat dia stay di atas meja grooming? Alasannya adalah kalau anjing yang agak kecil kayak Mocha ya. Mocha ini Shih Tzu mix poodle ya setahu saya. Anjing sekecil Mocha ini kalau dia jatuh dari meja gitu ya. Ini meja saya ini tingginya sekitar berapa kemarin? 55-an cm. Dan itu buat dia tuh tinggi sekali. Itu berapa kali lipat dari tinggi badannya dia. Jadi kalau dia lompat dan dia mungkin jatuhnya itu salah, mungkin agak keserimpat sedikit atau landingnya itu terlalu menekan satu kaki, itu akan menyebabkan cedera. Dan juga anjing ini nantinya bisa trauma dan lain sebagainya gitu ya. Jadi penting banget sebenarnya untuk dipakein grooming loop ya. Dan kalau saya pribadi, saya pakai grooming loop ini kalau memang saya ngelihat anjingnya itu nggak bisa diem. Banyak anjing yang ketika ditaruh di atas meja, dia jadi agak anxious, dia nggak bisa tenang, dia selalu jalan-jalan, lari-lari. Nah, saat itulah saya akan pakai yang namanya ini grooming loop. Dan banyak orang berpikir grooming loop ini pakainya kayak collar, jadi dia dipakein di lehernya si anjing gitu ya. Jadi banyak orang beranggapan pakeinnya ya begini gitu. Dipakeinnya begini karena ini harus dikencengin dikit gitu ya. Masih kencengin seperti ini supaya dia nggak lepas, nggak sampai mati ya, masih ada sisa ya. Dan udah seperti ini makanya. Sorry, saya berdiri sebentar. Ya. Jadi seperti ini pakainya. Dan ini adalah cara yang salah gitu ya. Saya sangat tidak merekomendasikan cara seperti ini ya. Karena ini selain ini memang menekan lehernya si anjing, ini tuh membuat anjing itu semakin anxious sebenarnya. Karena kalau kita belajar sedikit tentang dog training gitu ya, pressure dari si grooming loop ini terlalu tense, dan ini tuh membuat anjing itu semakin tense lagi karena dia tuh berasa kayak di hold back gitu ya. Dan saya mau rekomend satu cara yang lebih baik, cara yang menurut saya ini lebih lebih incident free kali ya. Caranya adalah kita tidak pakai di leher, tapi kita pakein si grooming loop ini kayak kita itu pakai tas lempang gitu ya. Jadi satu bagian itu kita pakein ke bawah keteknya mereka gitu nih ya. Jadi bukannya di leher begini, tapi satu lagi dipakein ke ketek belakangnya dia gitu. Sehingga kalau kelihatannya dia jadi kayak pakai tas lempang ya. Jadi leher ke ketek. Ini adalah cara yang lebih baik menurut saya, jauh lebih baik, karena ini nggak akan membuat dia tuh tercekek gitu ya. Karena kalau yang tadi kayak pakai collar itu dia tercekek banget, semuanya pressure-nya ada di lehernya mereka. Tapi kalau di sini yang ditahan adalah bagian dadanya mereka. Jadi jauh lebih aman, jauh lebih enak, dan ini pun sebenarnya ya, ini membuat anjing jadi lebih steady. Jadi lebih enak banget untuk di groomingnya gitu ya, karena dia berdirinya tegak, dia nggak tercekek, dan dia nggak anxious. Ini cara yang saya rekomen buat teman-teman semua yang ada di rumah, mau kalian professional groomers ataupun kalian adalah dog owners yang mungkin punya table gitu di rumah ya.
pakailah cara ini kalau kalian mau pakai grooming loop ya. Ini saya saranin. Ini cara yang diajarin waktu saya sekolah ya. Dan saya bersyukur banget saya tahu cara ini dari pertama saya jadi groomer, karena ini membuat saya jadi tidak pernah ketemu sama sekali kejadian di mana anjing itu tercekek gitu. Pernah nggak ketika saya lagi pakai grooming loop ini anjingnya lompat? Pernah. Cuman karena pakainya seperti ini, anjingnya jadi nggak tercekek, nggak kegantung. Jadi dia cuman hanging aja begini gitu, tanpa dia tuh harus tercekek lehernya ya. Jadi itu. Dan kedua, cara kedua adalah kita nggak pakai disk, kita nggak pakein di area depan, tapi kita pakein, sorry sayang, ya, kita pakainya di bagian belakang nih, di area pinggul, right here. Nah, cara ini juga efektif banget gitu loh, karena anjingnya tetap bisa bergerak, tapi kalau jatuh ya dia ketahannya di sini. Tapi tetap aja ya, namanya jatuh mau dipasangin loopnya di mana harus segera ditolong ya. Dan seperti ini jadi lebih enak. Jadi anjing itu bagian depannya bebas. Oke? Jadi itu sih menurut saya ya, sangat disayangkan banget ya si Fendi yang dari Singapura itu harus meninggal karena keteledoran dan juga ketidaksiapan mungkin dia dari groomer. Jadi ini musibah, sangat musibah, walaupun ini menurut saya bener-bener salahnya groomer sih. Unfortunately in this case itu salahnya groomer banget. Jadi saya berharap kalau teman-teman semua di sini dengan kejadian yang unfortunately terjadi ini, kita sama-sama belajar ya, sama-sama aware, dan kita yang adalah groomer gitu ya, kita dipercayakan sama parents gitu, anak-anaknya mereka gitu ya. Jadi kita harus bener-bener pakai hati bekerjanya gitu. Saya selalu bilang sama semua orang dulu waktu saya juga mimpin tim groomer, saya selalu bilang anjing ini kita nggak bisa perlakukan seperti barang gitu loh. Jadi kita nggak bisa anjing ini dianggap sebagai barang yang ada kuotanya. Wah, kuota hari ini harus kerjain berapa, segala macam. Kalau kita terus-terusan kerjanya itu all about numbers, all about money, all about quota, itu jadi kita memperlakukan mereka kayak barang gitu. Jadi kalau saya terjun ke dunia grooming karena saya sayang sama anjing, dan saya memperlakukan mereka ya kayak saya memperlakukan anjing-anjing saya gitu loh. Jadi mereka adalah makhluk hidup gitu. Jadi saya nggak mau memberikan stres yang berlebihan sama mereka gitu. Jadi buat groomers yang nonton video ini, please banget hati-hati gitu ya saat kita tuh handle para anjing, karena mereka itu unik, makhluk hidup ini tuh unik gitu ya. Mereka tuh bisa beda-beda sifat ketika mereka ketemu beda-beda orang gitu ya. Dan yang masih kecil kadang-kadang suka nakal gitu, kadang-kadang suka lompat-lompat, suka gigit-gigit. Tapi ya itulah mereka gitu, itulah anjing. Jadi kita harus punya hati yang lebih besar lagi gitu ya, untuk kita bisa handle mereka dengan care gitu. Jangan sampai kita jadi seorang groomer ya cuma karena ini kerjaan gitu loh, karena saya mau dapat gaji, karena saya mau dibayar gitu. Menurut saya dunia grooming itu berbeda gitu ya. Orang-orang yang terjun ke dunia grooming itu harus adalah orang-orang yang sayang binatang dan ya siap untuk bersabar, bertahan di tengah ketidaknyamanannya yang ditimbulkan sama anjing gitu ya. So, itu sih ya. Dan I hope ini semua jadi pembelajaran buat kita semua. I hope di depannya nggak akan terjadi lagi hal seperti ini, meninggal karena tercekik sama grooming loop. Ini alat yang harusnya membantu ya, bukan yang membunuh gitu. Jadi pastiin semua alat itu dipakainya dengan cara yang benar dan tidak menimbulkan kecelakaan. Oke? Itu aja sih ya. I'll see you again in the next video.